Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal YouTube Tekstur, Taxation Literature. Sahabat para sobat dan besti yang selalu setia dalam menyediakan informasi perpajakan yang update dan semakin mantul alias mantap betul. Nah, apabila para sobat dan besti ada pertanyaan, saran maupun komentar mengenai video ini maupun video kami yang sebelumnya, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kami akan membantu meresponnya. Pada video kali ini saya akan membawakan topik mengenai ketentuan umum pembuatan faktur pajak. Masih sama aturannya di Per 3/PJ tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 11/PJ tahun 2022. Penting juga di video ini bagaimana kita bisa mengisi faktur pajak secara benar, lengkap, dan jelas, sehingga nanti kita tidak tersandung dengan mungkin pemeriksaan atau denda sanksi pajak apabila pembuatan faktur pajak yang kita buat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menyerahkan BKP atau JKP wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP. Identitas pemberi BKP atau penerima JKP wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sesuai. Apabila nama dan atau alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP berbeda dengan nama dan atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, wajib pajak harus mengajukan permohonan perubahan data agar sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya atau sesungguhnya. Apabila penyerahan BKP dan atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN dan atau PPNBM, namun BKP dan atau JKP tersebut dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN dan atau PPNBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan atau PPNBM yang tidak dipungut, serta penyerahan BKP dan atau JKP mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM yang tidak dipungut, maka aturan yang berlaku adalah nama dan NPWP pemberi diisi dengan nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPNBM terutang. Kemudian alamat pemberi diisi dengan alamat tempat yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM yang tidak dipungut. Kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan atau PPNBM yang tidak dipungut merupakan kawasan tertentu atau tempat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan ketentuan lain yang mengatur kegiatan di kawasan tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN dan atau PPNBM yang tidak dipungut. Jenis barang atau jasa wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Bagi PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor baru kepada pembeli BKP untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai peraturan yang berlaku, jenis barang yang dicantumkan di dalam faktur pajak wajib diisi informasi mengenai merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan bermotor. PKP yang melakukan penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan. Informasi yang dicantumkan di dalam faktur pajak paling sedikit memuat alamat lengkap tanah dan atau bangunan yang dimaksud. PKP yang menyerahkan BKP kepada pembeli di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, keterangan jenis barang yang dicantumkan di faktur pajak wajib diisi dengan nama barang sesuai keadaan sebenarnya atau sesungguhnya, beserta kode pos tarif yang mengacu kepada buku tarif kepabeanan Indonesia. Apabila penyerahan BKP dan atau JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka PPN atau PPNBM yang dipungut harus dikonversikan dahulu dengan menggunakan kurs rupiah.
yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Nama PKP orang pribadi atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk PKP yang menandatangani faktur pajak wajib diisi sesuai dengan nama yang tercantum di dalam KTP bagi WNI atau paspor bagi WNA yang berlaku pada saat faktur pajak ditandatangani. PKP orang pribadi atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani faktur pajak merupakan pihak yang namanya telah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh DJP. Bagi PKP dapat menunjuk lebih dari satu pejabat atau pegawai sebagai penandatangan faktur pajak. Apabila PKP melakukan pemusatan tempat PPN dan atau PPNBM dan pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai penandatangan faktur pajak di tempat kegiatan usaha sebelum pemusatan ditunjuk untuk menandatangani faktur pajak setelah pemusatan, PKP tempat pemusatan PPN dan atau PPNBM harus mendaftarkan pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Tanda tangan di dalam faktur pajak berupa tanda tangan elektronik. Untuk memudahkannya, kita ilustrasikan dengan contoh soal. PT Ganari beralamat di Jalan Kalibata nomor 100G, RT 6, RW 7, Duren 3, Pancoran. PT Ganari terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing 2 dan memusatkan PPN dan atau PPNBM-nya. PT Ganari mempunyai cabang yang berlokasi di Jalan Raya Kendal, Semarang, yang merupakan kawasan berikat dan terdaftar di KPP Semarang Barat. Apabila ada penyerahan BKP yang dikirimkan kepada cabang PT Ganari yang berlokasi di Semarang, maka faktur pajak diisi sebagai berikut. Nama pembeli diisi dengan PT Ganari. NPWP diisi dengan nomor NPWP PT Ganari yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing 2. Sedangkan alamatnya diisi dengan lokasi cabang PT Ganari di Jalan Raya Kendal, Semarang. Contoh nomor 2, PT Halim yaitu PKP melakukan penyerahan BKP sekaligus membuat e-faktur pajak pada tanggal 11 April 2023. Namun PT Halim baru mengupload ke dalam sistem e-faktur pada tanggal 14 Mei 2023. Faktur pajak tersebut bukan merupakan faktur pajak terlambat yang dibuat karena walaupun diupload tanggal 14 Mei 2023, karena tanggal pembuatan faktur pajak sama dengan tanggal seharusnya faktur pajak tersebut dibuat, yaitu 11 April 2023. Contoh berikutnya, CV Makmur, kita asumsikan juga PKP, melakukan penyerahan BKP kepada PT Nano yang faktur pajak seharusnya dibuat pada tanggal 20 April 2023. Namun CV Makmur terlambat membuat faktur pajak baru pada tanggal 20 Agustus 2023. Maka faktur pajak tersebut dianggap tidak dibuat karena telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak tersebut seharusnya dibuat, yaitu pada tanggal 19 Juli 2023. Sehingga CV Makmur dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, di mana isinya yaitu PKP wajib menyetor pajak terutang dan dikenakan denda 1% dari DPP. Apabila PT Nano merupakan PKP juga, maka faktur pajak yang diterima oleh PT Nano tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Jadi kesimpulannya dari penjelasan singkat di video ini bahwa kita harus jeli atau teliti dalam mengisi tanggal di faktur pajak. Jangan sampai tanggal yang kita isi di faktur pajak tersebut ternyata telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak tersebut seharusnya dibuat.
sehingga kita bisa terancam dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Demikianlah penjelasan video saya pada kali ini. Dan seperti biasa, apabila video ini bisa menambah informasi bagi para sobat dan besti, saya mohon agar jangan sampai berhenti sampai para sobat dan besti saja. Namun bisa sobat dan besti sebarkan melalui like, share, and subscribe video kami ini, agar video kami ini bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih menjangkau para rekan lainnya yang berada di luar sana. Sampai berjumpa di video saya berikutnya, dan saya doakan agar para sobat dan besti selalu dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa.